Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Rivaldi, NIM 105 190 190. Yang bernama Wisnu Saputra, NIM 10519017 8. Perkenalkan, saya Hamdia Nur Intan, NIM 1051901913. Saya Nafita Sari, NIM 10519016 8. Saya Citra Luciana, NIM 1051900465. Baiklah, di sini kami dari kelompok 6 akan mencoba menjelaskan paper kami tentang birokrasi, konsep, praktik, dan kondisinya di Indonesia. Baiklah, apa itu birokrasi? Birokrasi adalah suatu organisasi pemerintahan yang mempunyai kewajiban-kewajiban yang bersifat spesial, yang di dalamnya ada anggota-anggota yang sesuai dengan prosedur-prosedur dan pembagian kerja yang mempunyai hubungan impersonal. Istilah birokrasi juga banyak menyebar di Indonesia. Birokrasi dituntut untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dalam bidang yang terutama itu bidang publik, sesuai dengan undang-undang yang sedang berlaku pada saat itu. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang birokrasi, mulai dari konsep, praktik, dan kondisinya di Indonesia. Nah, sebelum kita mengetahui praktik dan kondisinya di Indonesia, kita harus mengetahui konsep dari birokrasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dari birokrasi. Nah, sebelum itu kita harus tahu apa sih birokrasi itu. Birokrasi adalah sistem pengorganisasian negara yang tugasnya sangat kompleks dan jelas, memerlukan pengendalian operasi manajemen pemerintahan yang baik. Nah, secara empiris, birokrasi identik dengan aparatur pemerintahan yang mempunyai 3 dimensi, yaitu organisasi, sumber daya manusia, dan manajemen. Pada pemerintahan, dimensi itu dikenal dengan kelembagaan, kepegawaian, dan ketatalaksanaan. Dalam konsep Max Weber, ia menciptakan model tipe ideal birokrasi yang menjelaskan bahwa suatu birokrasi atau administrasi memiliki suatu bentuk di mana semua fungsi dijalankan dalam cara yang rasional. Menurutnya, tipe yang ideal yang bisa dipergunakan untuk membandingkan birokrasi antara organisasi yang satu dengan organisasi yang lainnya. Menurutnya, tipe ideal birokrasi yang rasional dilakukan dengan cara yang pertama adalah individu pejabat secara personal bebas, akan tetapi dibatasi oleh jabatannya manakala ia menjalankan tugas atau kepentingan individual dalam jabatannya. Yang kedua, jabatan-jabatan itu disusun dalam tingkatan hierarki dari atas ke bawah dan ke samping. Konsekuensinya ada jabatan atas dan bawahan. 3. Fungsi dan tugas masing-masing jabatan dalam hierarki itu secara spesifik berbeda antara satu dengan yang lainnya. Yang keempat, setiap pejabat memiliki kontrak jabatan yang harus dijalankan. Yang kelima, setiap pejabat diseleksi atas dasar kualifikasi profesionalitasnya. Idealnya hal tersebut dilakukan melalui ujian yang kompetitif. Yang keenam, setiap pejabat memiliki gaji termasuk hak untuk menerima pensiun sesuai dengan tingkatan hierarki jabatan yang disandangnya. Pejabat bisa memutuskan untuk keluar dari pekerjaan dan jabatannya sesuai dengan keinginan dan kontraknya yang bisa diakhiri dalam keadaan tertentu. Yang ketujuh, terdapat struktur pengembangan karir yang jelas dengan promosi berdasarkan senioritas dan merit sesuai dengan pertimbangan yang objektif. Yang kedelapan, pejabat tidak dibenarkan menjalankan jabatannya dan research instansinya untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. Yang kesembilan, setiap pejabat yang berada di bawah pengendalian dan pengawasan suatu sistem yang dijalankan secara disiplin. Nah, di dalam birokrasi itu terdapat patologi birokrasi. Patologi birokrasi ialah penyakit dalam birokrasi atau penyakit yang sering terjadi dalam birokrasi sesuai dengan pertimbangan yang objektif. Yang kedelapan, pejabat tidak dibenarkan menjalankan jabatannya dan research instansinya untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. Yang kesembilan, setiap pejabat yang berada di bawah pengendalian dan pengawasan suatu sistem yang dijalankan secara disiplin.
Nah, di dalam birokrasi itu terdapat patologi birokrasi. Patologi birokrasi ialah penyakit dalam birokrasi atau penyakit yang sering terjadi dalam birokrasi. Saya di sini akan menjelaskan tentang praktikum birokrasi. Praktikum birokrasi Indonesia awalnya sebagai diperkenalkan oleh budaya Eropa dimulai dari masa-masa kolonial antara lain dengan masa kultus Tesel, masa desentralisasi dan emansipasi, masa pemerintahan pusat atau Central Bestur, masa Binesland Bestur dan Amskostum Binesland Bestur, masa penduduk bela tentara Jepang, dan kemudian masa di mana setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, pemerintah nasional melalui Kasman Sigodimenjo, Ketua KNIP pada 25 September 1945 mengumumkan bahwa Presiden Indonesia memutuskan bagi keseluruhan pegawai-pegawai pemerintah terdahulu dari segala jabatan dan tingkatan ditetapkan menjadi pegawai pemerintahan Indonesia. Birokrasi dianggap sebagai instrumen penting dalam negara yang kehadirannya tak mungkin terelakkan karena birokrasi adalah sebuah konsekuensi logis dari diterimanya hipotesis bahwa negara mempunyai misi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sekian, terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kondisi birokrasi di Indonesia. Kondisi birokrasi di Indonesia pada saat ini masuk ke dalam kategori sangat parah. Mengapa demikian? Karena semua level dengan organisasi pemerintahan seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, sistem kerja birokrasi pada pelayanan publik masih belum memberikan kepuasan kepada masyarakat. Dalam implementasinya di Indonesia, birokrasi cenderung mendatangkan banyak masalah bagi masyarakat. Pada dasarnya itu berasal dari kecenderungan setiap organisasi. Banyak sekali masalah-masalah dalam birokrasi di Indonesia pada saat ini, contohnya seperti kelambanan pada pelayanan publik, masalah suap menyuap dalam pelayanan izin, proses administrasi yang berbelit-belit, struktur organisasi yang tidak efisien, dan pemborosan dalam pengelolaan anggaran. Maka dari itu, untuk memperbaiki kondisi birokrasi di Indonesia pada saat ini, ada dua aspek. Yang pertama yaitu menata ulang struktur birokrasi yang terlalu besar dari pusat ke daerah, dan yang kedua yaitu perubahan mindset untuk mengedepankan kepentingan publik daripada kepentingan pribadi. Dan adapun jika birokrasi di Indonesia dapat terwujud dengan 8 perbaikan. Yang pertama yaitu mental aparatur, yang kedua pengawasan, yang ketiga akuntabilitas, yang keempat kelembagaan, yang kelima tata laksana, yang keenam SDM aparatur, yang ketujuh perundang-undangan, dan yang kedelapan pelayanan publik. Kesimpulan, jadi birokrasi di Indonesia masih belum mencapai batas maksimal karena masih ditemukannya masyarakat yang kurang puas terhadap kinerja birokrasi dalam pelayanan publik yang tergolong masih lemah. Reformasi birokrasi memiliki tujuan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dengan menciptakan kualitas sumber daya manusia sehingga bisa memberikan kesejahteraan dan memberi rasa keadilan pada masyarakat banyak. Birokrasi juga memiliki tugas dan fungsi yang tidak hanya fokus pada pelayanan publik, tapi juga bertugas dan berfungsi sebagai motor pembangunan dan aktivitas pemberdayaan. Reformasi birokrasi sangat dibutuhkan guna menjamin terlaksananya reformasi di bidang lain dalam suatu pemerintahan untuk menjalankan konsep administrasi pembangunan. Reformasi birokrasi juga sangat membutuhkan semua lapisan masyarakat agar ikut dalam berperan di bidang birokrasi, terutama pelayanan publik, untuk mencapai kemajuan suatu negara dalam berbagai bidang birokrasi. Baiklah, itulah tadi hasil diskusi kami dari kelompok 6. Apabila terdapat kesalahan kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.